Aku difitnah. Aku tidak bersalah. Kalian tahu pengorbanan Persik tumbuh di sumur. Buah belang. Serangga merobek akar persik. Belang menggantikan persik. Benar, hidupku hancur oleh adikku. Mirip sekali. Adikmu hebat sekali. Iya. Tuan, Bu, Tuan Muda Rizky ketemu. Aku Rizky Pratama. Seperti namaku. Aku hanyalah hidup seorang pejalan kaki tanpa nama. Juga dicaci maki dan tinggal keluarga. Kak, selamat datang. Dan dalam semua ini adalah adik angkatku, Arif. Makasih, Pak. Dasar bodoh, kerjaan sepele pun tidak. Dasar anak tak berguna. Minum susu lagi, nak, biar tinggi. Makasih, Bu. Ngapain bengong? Dari ya di dapur. Piring di wastafel sudah menumpuk. Cepat cuci sekarang. Baik. Rizky, selamat ulang tahun. Makasih, Kak. Aku akan menjaganya baik-baik. Adik, selamat ulang tahun. Ini mobil sport terbaru untukmu. Makasih, Kak. Tenang saja, seumur hidup kakak hanya punya kamu satu adik. Itu dia. Selalu pura-pura tidak ambisius, dengan sifat penurut dan tidak berbahaya. Merebut rumahku, merebut ayahku, merebut ayah dan kakakku. Akhirnya, dia bahkan jadi tega meracuni saya. Hidupku dihancurkan sepenuhnya. Kakak, dia yang meracuni. Dia juga mematahkan tanganku. Bukan aku. Aku juga nggak tahu ada apa. Demi anak pilihan mereka, Arif. Aku ditendang ke penjara. Nanti polisi datang, bilang kamu yang meracuni. Bukan aku. Itu kamu yang lakukan. Masa kamu mau adikmu masuk penjara dan merusak hidupnya? Dan merusak hidupnya? Rizky, menyerahlah. Akan menunggumu. Nanti kita menikah. Lepaskan aku. Tolong aku. Aku difitnah. Rizky, nomor 80523. Hukuman 8 tahun 2 bulan. Hari ini bebas. Ingat, setelah keluar, KTP dan suratnya harus dibawa selalu. Lapor diri dulu ke kelurahan. Pak Polisi, 8 tahun ini makasih banyak. Oh ya, yang kamu selalu hindari Ibu Wijaya saat kunjungan bulan lalu, tinggal pesan. Katanya saat kamu bebas, dia akan menjemputmu. Pergi. Jangan menoleh. Aku juga tak punya alasan untuk menoleh. Rizky, lama tak jumpa. Jangan bunuh aku. Kak Intan, jangan tinggalkan aku. Arif, sayangku, jangan takut, Mama di sini. Intan mana? Kok dia belum datang? Rizky, selama ini aku selalu menunggumu. Aku...
Intan, Arif tahu Rizky akan kembali. Kondisinya jadi sangat tidak stabil. Dia bikin ribut di rumah sakit. Jangan urus Rizky dulu. Cepat kembali. Dia butuh kamu. Rizky, aku... Baik, pergilah. Rizky, tunggu aku di sini. Aku langsung suruh supir jemput kamu. Semua salah Rizky itu. Sialan. Baru bebas, malah bikin keluarga tak tenang. Kenapa dia tidak mati saja? Kak Intan! Jangan takut. Papa, Mama di sini. Tanganku sakit sekali. Arif, Kak Intan. Arif, jangan takut. Aku di sini. Kak Intan, kamu akhirnya datang. Nikahi aku ya? Aku sudah menunggu ini lama. Tanpa kamu, aku bisa mati. Kak Intan. Intan, aku, Rizky. Meskipun sekarang aku tak punya apa-apa, tapi aku janji, nanti aku pasti akan menebusnya. Intan, kamu mau menikah denganku? Aku sudah lama menunggu ini. Aku mau. Sakit. Arif, enggak apa-apa. Baik, aku setuju. Aku tak akan tinggalkanmu. Rizky. Kalaupun kau sudah keluar dari penjara, terus kenapa? Tidak ada yang berubah. Semuanya milikku. Kamu siapa? Dasar bodoh. Keluar! Ini rumahku. Aku anak di sini. Kamu, rumahmu. Keluarga Pratama cuma punya satu putra. Itu Tuan Muda Arif. Dasar gila. Kamu pasti mau minta makan di sini, kan? Enyah, jangan paksa aku panggil orang. Ngapain ribut-ribut pagi-pagi? Repot. Nona, di halaman ada orang bodoh. Dia pura-pura tuan muda mau minta makan. Ngapain kamu kembali? Aku bicara sama kamu. Gak denger? Dengar ya. Jangan kira masuk ke sini kamu jadi keluarga Pratama. Keluarga Pratama gak punya pembunuh sepertimu. Paham? Ma, kenapa dia dibiarkan pulang? Aku gak punya adik seperti itu. Kalau bukan karena dia, tangan Arif gak akan. Kenapa gak biarkan dia mati di penjara saja? Aku gak apa-apa, Kak. Masalah ini sudah berlalu bertahun-tahun. Cuma tiba-tiba ada orang baru di rumah, aku jadi gak biasa. Ya sudah, dia pulang. Masalah ini gak jadi berita, gak bikin Arif terganggu, sudah syukurlah. Semua sudah berlalu. Asal dia gak bikin masalah di rumah. Pa, Ma, aku gak apa-apa. Kak Rizky bisa pulang, aku sungguh-sungguh senang untuknya. 8 tahun ini, dia pasti di penjara sudah berubah. Aku percaya Kak Rizky. Arif, kamu terlalu baik. Sampai sekarang masih membela dia. Rizky, kamu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Amazing. Patung-patungmu sangat hebat ya. Benarkah? Makasih, Prof. Tapi toko-toko patungmu selalu terlihat sedih. Seperti kamu. Aku mau tanya, kenapa? Karena tak pernah ada yang memuji karya-karyaku. Orang tuaku juga selalu menyalahkan patungku, bilang adikku yang paling berbakat. Meskipun karya adikmu aku belum lihat, aku tak bisa menilainya. Tapi karyamu sangat hebat. Setelah kamu lulus, kalau kamu mau ikut aku ke Italia untuk belajar patung, hubungi aku.
Halo, Prof. Makasih masih ingat saya. Saya 8 tahun. Jadi kamu nggak mau buat patung lagi? Enggak, Prof. Saya mau. Beri saya waktu setengah bulan. Setengah bulan lagi, saya akan pulang sendiri untuk jemputmu ke Italia. Setengah bulan. Setengah bulan lagi aku bisa pergi dari neraka ini. 10 hari lagi. Bank Nusantara, selamat ulang tahun, Pak Pratama. Entah kapan terakhir kali aku ultah. Selamat ultah, nak. Selamat ultah. Makasih, Pak, Ma. Dan yang paling ku sayang, Kak Intan. Selamat ultah. Arif, selamat ultah. Makasih, Kak. Arif, ini aku sengaja minta teman di luar negeri dari lelang di Italia untuk membelinya. Pelindung malaikat. Semoga kamu dilindungi malaikat, selalu sehat dan aman. Ini karya Profesor Lotte. Kamu beli dari mana? Kak Intan, makasih. Aku suka banget ini. Syukurlah kamu suka. Selamat ultah. Kak Intan, kamu perhatian banget. Makasih. Rizky, kamu di sini. Kak Rizky, hari ini ultahku. Kamu siapkan hadiah ultah untukku. Lihat, tangannya kosong. Jelas-jelas dia lupa ultahmu. Aku tak punya apa pun untukmu. Rizky, kenapa sikapmu begitu? Tak apa, Kak Rizky. Tapi ada hadiah spesial yang cuma kamu bisa berikan. Bulan depan, aku dan Kak Intan akan tunangan. Apa aku bisa minta doa restu darimu? Semoga sukses. Rizky, yang ingin aku nikahi selalu kamu. Cuma sekarang aku tak punya pilihan. Arif sekarang emosinya tidak stabil. Aku takut dia melukai dirinya. Jadi aku terpaksa menurutinya dulu. Maaf, kamu mau nikah sama siapa? Aku tak peduli. Rizky, kamu ngomong gitu buat apa? Bisa nggak kamu ngertiin aku? Lagi pula Arif sudah menyelamatkanku. Jaga pasien baik-baik. Segera beritahu saya kalau dia sadar. Juga awasi mesinnya. Kalau ada apa-apa, segera beritahu saya. Kondisinya sangat kritis. Gagal ginjal. Perlu segera operasi transplantasi ginjal. Kalau tidak... Lupa yang punya saya. Pakai yang punya saya. Arif, kamu yang menyelamatkanku. Kak Intan, aku hilang 1 ginjal. Nggak apa-apa. Arif, makasih. Aku takkan pernah melupakanmu. Cukup, dia itu siapa? Kenapa harus jelasin padanya? Itu putuskan. Akhir bulan ini, kamu dan Arif harus tunangan. Kak Rizky, aku dan Kak Intan saling mencintai. Aku juga sungguh ingin doa restu kakak. Boleh? Selamat untuk kalian berdua. Rizky! Kondisi tubuhmu saat ini tidaklah baik. Hilangnya 1 ginjal bagi tubuhmu akan menjadi beban berat. Kau bilang kamu donor ginjal untuk tunanganmu. Sinta, benar-benar ironis. Mulai sekarang, aku hidup untuk diriku sendiri. Rizky, aku dan Intan cuma tunangan. Segitu saja sudah patah hati. Ternyata luka di tanganmu itu pura-pura. Ya, aku menang. Aku menang seutuhnya. Kamu takkan pernah bisa mengalahkanku. Lihat dirimu, berjuang mati untuk menyelamatkan orang dan berusaha keras untuk menyenangkan keluarga. Akhirnya, apa yang kamu dapat?
Asal aku pura-pura tangan terluka karena kamu, kamu takkan pernah bisa bangkit lagi. Baik keluarga maupun Intan akhirnya akan jadi milikku. Sedangkan kamu akan selalu kukuasai. Oh ya? Kelak sifat aslimu akan terbongkar. Kamu pikir mereka akan percaya kamu? Percaya atau tidak, tak penting lagi. Baik, Profes. Aku berkemas sekarang ke bandara. Selamat Intan, menikah dengan Tuan Pratama. Jaga baik-baik Intan kami ya. Tenang saja, Intan. Wanita yang akan kulindungi seumur hidup. Itu kan Rizky Pratama, baru bebas sudah cari masalah. Kalau aku sudah lama sembunyi. Betul, orang yang pernah di penjara masih saja mengincar Intan kita. Tak tahu malu. Kak Rizky, hari ini pesta pertunangan kami. Kamu pasti akan beri kami doa, ya kan? Lihat Arif dan Intan, selasi sekali, jodoh sejati. Serasi banget, nggak kayak orang lain. Jijik. Ada yang lebih mengharukan. Ke Arif kita, dia bahkan donor ginjal untuk Intan. Itu nyelamatin nyawa Intan. Romantis banget. Kalau gitu, pasangan baru ini harus tunjukin dong. Cium. Cium, cium, cium. Cium. Selamat! Selamat, selamat, selamat! Selamat tinggal. 10 tahunku. Selamat datang semua. Meskipun sibuk, terima kasih sudah datang ke pertunangan putraku. Kamu lihat, Rizky? Enggak, mana punya muka datang? Kukira setelah 8 tahun di penjara, dia akan berubah. Ternyata aku salah duga. Dia nggak lihat acara apa ini. Pergi, panggil dia ke sini. Aku nggak mau. Aku bahkan nggak tahu dia di kamar mana. Kamu ini kakaknya, kok jadi kakak begini? Kamar mana saja dia nggak tahu. Dia kan tinggal di pengurus. Ibu. Rizky, di kamar mana? Ikut Putri, panggil dia keluar. Biar nggak ada yang ngomongin keluarga Pratama. Tuan muda Rizky tinggal di loteng. Apa? Loteng? Bukankah itu tempat simpan barang? Rizky tinggal di sana terus. Waktu Tuan Muda Rizky pulang, kamar yang disiapkan diubah menjadi ruang patung Tuan Muda kedua. Jadi Tuan Muda Rizky sementara tinggal di loteng. Sejak kami bawa dia dari panti asuhan, dia jadi begini. Anak ini pemarah dan bandel. Gak tahu sifatnya kayak siapa. Menurutku, loteng itu cocok untuknya. Kau sampai ketahuan orang, nanti dikira keluarga Pratama menyiksanya. Pengurus, ikut Nona Pratama, atur ulang. Nona, silakan. Nurut, ya, cepat sana nak. Iya, tahu. Aku pergi ya. Udah ah. Ini benar-benar seperti kampung kumuh. Tanpa pemanas, AC pun. Bukankah Rizky Pratama itu sombong? Anak manja yang boros. Kok bisa hidup begini? Rizky Pratama benar-benar tinggal di sini? Benar, Nona. Nggak mungkin. Tempat ini, apa ini untuk orang? Ini apa? Kok bisa? Jodoh banget, menarik banget. Rizky, kamu di mana? Jangan rewel lagi ya. Ini cuma acting. Aku bantu Arif untuk pulih. Iya. Iya. Akhirnya bisa menutup babak baru dari neraka ini. Rizky, kamu di mana? Arif penyelamatku. Tapi yang kusuka selalu cuma kamu. Jangan rewel lagi ya. Ke bandara. Hah, Ma, Rizky celaka. Pa, Ma, Rizky ada masalah. Masalah apa? Coba lihat ini. Anak ini catat apa sih? Tagihannya belum lunas.
Kok bisa begini? Anak durhaka! Bukannya kita sudah kasih uangnya? Iya, kamu kasih dia berapa sebulan? 200 juta atau 300 juta? Tunggu, salah. Bukannya uangnya kamu yang kasih. Aku gak kasih uangnya. Aduh, berarti selama ini gimana anak ini bisa bertahan hidup? Atapnya juga sudah hancur. Selama ini, ternyata tak ada satupun dari kita yang peduli padanya. Sempat Maret 2017. Ayah dan ibu menjemputku pulang. Kak, selamat datang. Senang, aku punya keluarga. Ini 24 April. Patung adikku hebat sekali. Aku juga harus jadi sehebat adikku. Jadi, ayah dan ibu akan menyukaiku juga. 12 Oktober. Kamu punya bakat seni. Lebih baik kuota beasiswa ini kuberikan pada adikmu. Adikmu, dialah di keluarga kita yang paling berbakat. Tapi ayah malah memberikannya pada adikku. Anak kita selama ini menderita begini. Sanjubru 1 Oktober. Adikku yang sudah merebut beasiswaku masih tak mau melepaskanku. Sampai meracuniku. Pengurus. Ini berikan pada orang di atap. Ingat, kamu harus lihat sendiri dia minum sampai habis. Loh, ada apa dengan sup ini? Ngapain dibawa? Oh Bu, ini dari Tuan Muda kedua untuk Tuan Muda Rizky. Anak durhaka itu tak pantas minum sup ini. Berikan saja untuk kami. Sialan, sup untuk Rizky. Kok malah mereka yang minum? Rizky, beruntung sekali kamu. Aku gak percaya nasibmu Rizky bisa selamanya begini. Usaha membunuhku gagal. Dia mencoba membunuhku lagi. Arif, kamu masukin apa ke gelasku? Kamu sampai sadar? Kamu sudah hilang 8 tahun. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Kenapa nggak mati saja? Kamu ngomong apa? Dasar sampah. Kenapa kamu dapat kuota langsung ke Institut Seni Nusantara? Kenapa? Arif, nggak apa-apa. Rizky, kamu apain adikmu? Minggir kamu! Aku nggak tahu. Sri! Sebenarnya ada apa? Kakak yang meracun. Dia juga patahkan tanganku. Bukan begitu. Itu Arif yang masukkan ke gelasku serbuk aneh. Aku cegat. Aku juga nggak tahu kok jadi begini. Nanti polisi datang, bilang kamu yang meracun. Bukan aku! Kamu mau adikmu masuk penjara dan merusak hidupnya. Aku yang akhirnya masuk penjara. Menjadi sejenis tikus yang hidup di selokan. Mereka mungkin tidak pernah menganggapku keluarga. Dulu, sekarang, dan nanti. Aku tak akan pernah merasakan cinta di rumah ini. Mereka memberikan semua cinta untuk Arif. Intan. Aku pergi. Kalian bisa anggap aku sudah mati. Semoga kalian sehat dan panjang umur. Semoga Arif dan Intan bahagia selamanya. Semoga tak bertemu lagi. Pak, Ma, dia pasti tak akan kenapa-kenapa. Kakak sudah besar, tak akan kenapa-kenapa. Tenang saja. Rizky, kamu di mana? Rizky, cepat angkat teleponnya. Intan, kalau kamu cari Rizky, lihat ini dulu. Rizky yang donor ginjalku. Ini ada apa ini?
Arif, jawab jujur. Yang donor ginjalku, kamu atau Rizky? Pasti aku yang donor. Intan. Lalu ini, jelaskan ini. Kamu ke rumah sakit sekarang, periksa saja. Sebenarnya kamu punya berapa ginjal? Intan, biar aku jelaskan. Kamu sebenarnya apa pada Rizky? Aku juga. Apa yang kulakukan pada Rizky? Bertahun-tahun. Baru sadar hari ini. Aku sudah banyak menyakitinya. Bertahun-tahun, kita selalu bersalah pada Rizky. Kalau tak ingat di hari ini, kita tak akan tahu dia selalu tinggal di loteng. Tanpa uang saku. Tanpa disayangi. Rizky, jangan-jangan dia melakukan hal bodoh. Nggak akan. Tenang saja. Ini semua karena kamu. Karena kamu, aku menyakiti pria yang paling mencintaiku. Kalau sampai Rizky kenapa-kenapa, aku takkan melepaskanmu. Rizky, cepat angkat teleponnya. Rizky, kamu di mana sih? Ketemu. bilang Rizky di bandara. Bandara? Ayo cepat cari. Ayo, cepat. Ke bandara. Berpura-pura lama. Sekarang malah sakit. Rizky, aku tak akan melepaskanmu. Apalagi yang kamu sembunyikan? Intan, cepat lagi. Rizky, lama tak jumpa. Kangen banget. Saya juga kangen sekali, Profesor. Biar ku perkenalkan anak angkatku, Putri Sari. Halo Rizky, ibuku sering sebut-sebut kamu. Akhirnya ketemu juga. Halo Sari. Tapi mulai hari ini tak ada lagi Rizky. Aku Rizky Pratama. Kalau begitu, Bapak Rizky Pratama sudah siap ke Italia? Mulai hari ini, aku akan di tempat yang baru, dengan identitas baru, mulai hidup yang baru. Rizky, tunggu. Harus tunggu aku. Oh ya Rizky, kamu pergi jauh kali ini. Sudah pamit ke keluarga? Keluargaku? Apa aku punya keluarga? Kurasa mereka sekarang masih belum tahu aku pergi kan? Aku tak punya keluarga. Rizky! Nak! Di mana kamu, Nak? Rizky! Rizky, di mana kamu? Maaf ya, tapi Rizky, kalau nanti kamu kangen di sini, ibu dan aku bisa temani kamu pulang setiap tahun. Sari, tapi di sini sudah tak ada lagi yang bisa kupegang. Rizky! Nak! Di mana? Nak! Rizky! Di mana? Rizky, di mana? Rizky. Harus hancur dulu, baru bisa bangun. Semoga kamu suka hidup di Italia. Ke Italia, penerbangan JA Taja Cudu 86 akan lepas landas. Nak! Rizky! Anak-anak, sudah siap? Ayo berangkat. Rizky! Ya kami masuk! Rizky! Ya kami masuk! Adik! Nak, adik! Biar kami masuk! Biar kami masuk! Minggir! Biar kami masuk! Nak! Rizky! Nak! Adik! Rizky! 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 Selamat tinggal. Rizky! Biar kami masuk! Rizky! Biar kami masuk! Adik! Rizky! Kejutan! Kaget aku. Selamat ulang tahun! Ayo duduk! Ngomong-ngomong, bukannya kalian semua punya urusan? Profesor, bukannya ada kelas? Putri Sari juga harus urus urusan perusahaan. Memangnya urusan apa yang lebih penting dari utahmu?
Hari ini kita punya 2 kabar baik. Ada kabar baik lagi. Tadi aku dapat telepon dari Akademi Seni Italia. Mereka mau mengundangmu untuk mengadakan pameran patung pribadi. Benarkah? Asyik. Kalau begitu, semoga Bapak Pratama cepat menjadi seniman internasional. Yuk, bertulang! Dulu, keluarga Pratama yakin aku tak berbakat seni. Kini, ketinggalan Institut Seni Nusantara ternyata tak ada yang disesal. Sekarang, aku buktikan dengan kemampuanku sendiri kalau mereka semua salah. Ngomong-ngomong, keluargamu sudah mencarimu setahun. Tidak, yang mereka cari itu Rizky Pratama. Dan aku Rizky Pratama. Dengar kamu begitu, aku jadi lega. Tadinya, aku nggak mau kasih ini. Apaan? Keluarga Pratama dan Wijaya mengadakan pameran seni, mengundang seniman patung internasional Rizky. Pasti ini untuk Arif. Dengan ulasan seniman patung internasional membantu Arif meningkatkan reputasinya. Membosankan. Kalau gitu, aku buang aja. Bilang nggak mau. Jangan dong. Ya sudah, aku buang aja. Aku pergi. Yang pernah menjebakku ke penjara. Kali ini aku harus pergi. Nak, baru dapat email. Grup Mimpi Indah setuju kerjasama. Lagi pula, Rizky Pratama juga setuju ikut pameranmu minggu depan. Pameran pribadi. Benarkah? Wah, dia kan bintang baru di dunia seni internasional. Dia benar-benar mau datang ke pameran pribadiku. Dia kan idamanku, Pak. Nak, kali ini di pameran seni nanti, kamu bisa ketemu dia. Asal kamu suka, ayah akan kuusahakan. Makasih, Pak. Ma. Andai Rizky Pratama juga di sini. Dia juga suka patung. Dulu, kalau aku tak menyerahkan jalur beasiswanya untuk Arif, apa dia tak akan pergi? Jangan sebut anak durhaka itu lagi. Sudah hampir setahun, tak ada kabar sedikit pun. Entah apa dia sudah... Dimasan Tauso. Sudahlah, anggap saja keluarga Pratama tak punya anak itu. Ma, jangan sedih sekali. Kalian masih punya anak baik seperti aku. Iya. Aku tak akan pernah meninggalkan kalian. Masih begini. Dasar. Kamu baru pulang, tentu harus mewah. Oke, ikut kamu. Sudah setahun. Neraka. Aku kembali. Saatnya berhitung. Pak Dimas, Ibu Santoso, para wartawan sudah menunggu. Mari, Pak. Pak, Bu, kalian pergi saja dulu. Kebetulan aku juga mau jalan-jalan sendiri. Di sini teduh. Kalau tanganmu sakit, ingat bilang kami. Tenang saja. Aku sekarang sudah jadi pria yang dewasa. Ayo. Baiklah. Itu Rizky Pratama? Benar, Rizky Pratama. Ganteng banget. Bisa tolong tanda tangani? Tentu. Boleh aku foto bareng? Aku sudah lama naksir kamu. Tentu saja. Pak Rizky. Akhirnya. Pak Rizky. Pak Rizky, saya mau. Boleh. Rizky, kok kamu di sini? Rizky, kok kamu di sini? Maaf Pak, Anda salah orang. Dasar pecundang. Ngapain pulang? Mau rebut Intan dariku? Pak, jaga sikap Anda. Kenapa kamu harus pulang? Kenapa? Siapa itu? Ngapain? Payah banget. Kamu nggak kenal dia. Dia Tuan Muda Pratama. Tuan Muda Pratama? Arif, kamu nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Siapa? Siapa yang melakukannya? Rizky! Nah, kok kamu di sini? Rizky, setahun lebih ini kamu kemana? Kamu tahu aku sudah lama mencarimu. Pak, Bu, aku cuma mau Kak Rizky cepat pulang. Aku cuma terlalu emosi. Gak nyangka Kak Rizky gak mau mengakuiku. Dia bahkan memukulku. Rizky, adikmu itu tulus saja. Dasar anak durhaka. Setahun tak pulang. Baru pulang malah pukul adikmu. Maaf,
Sepertinya kalian semua salah orang. Saya bukan Bapak Rizky. Tapi, saya bukan Rizky yang kalian maksud. Saya Rizky Pratama. Gak mungkin sekali. Kok bisa kamu jadi idola aku, Rizky Pratama? Nah, pulanglah. Kamu di penjara 8 tahun. Pendidikanmu terlantar. Mana mungkin kamu bisa jadi bintang seni baru di dunia patung, Rizky Pratama? Iya kak, jangan rewel. Pulanglah, biar keluarga kita membalas budimu, ya? Apa keluarga Pratama semua nggak masuk akal? Sudah kubilang, saya Rizky Pratama. Saya tak kenal orang yang kalian sebut-sebut, Bapak Rizky. Meskipun dia mirip Rizky, tapi sifatnya sama sekali berbeda. Jangan-jangan kita salah orang. Aku nggak mungkin salah. Kamu itu Rizky. Brigir! Sudah kubilang, aku bukan orang itu. Kalau kalian terus menggangguku, jangan salahkan aku. Nggak mungkin, kecuali biarkan aku lihat di pinggangmu. Pasti ada bekas luka dari donor ginjalmu untukku. Biar aku lihat. Kamu lagi ngapain? Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kamu siapa? Beraninya kamu keluar? Saya manajer dari Bapak Pratama. Juga saya direktur utama grup Mimpi Indah. Beraninya kalian sama Bapak Pratama begitu lancang? Mau melawan seluruh grup Mimpi? Ternyata Anda Ibu Putri Sari. Maaf. Ini pasti ada salah paham. Jaga sikap kalian. Rizky, beneran bukan kamu? Sudah aku bilang, aku Rizky Pratama. Aku tak kenal orang yang kalian maksud, si Rizky Pratama. Kok bisa ada kesamaan sebesar ini? Mirip banget. Adi, tolong selidiki Rizky Pratama ini. Baik. Sakit nggak? Ngapain pakai tenaga? Nggak sakit. Asik banget. Kenapa? Kok tiba-tiba sedih? Apa tanganmu mulai sakit? Bukan gitu. Kamu cerita soal keluargamu, gimana mereka. Waktu itu aku sudah merasa mereka keterlaluan. Hari ini aku lihat sendiri, baru tahu betapa beratnya hidupmu dulu. Nggak apa-apa, itu semua sudah berlalu. Lagi pula, mereka memang bukan keluargaku. Kamu dan Profesor barulah keluargaku. Halo. Halo, Pak Rizky. Saya Ibu Arif. Tadi siang, saat di pameran seni, saya sungguh minta maaf. Kamu sangat mirip anak sulung saya. Makanya, jadi terjadi kesalahpahaman besar. Ngomong apa-apa saja. Sebagai tanda maaf, seluruh keluarga kami mau mengundang Anda ke rumah kami. Juga untuk membimbing patung anak saya. Dia penggemar Anda. Semoga Anda datang ke rumah kami. Boleh. Loh, kenapa kamu setuju? Ini kan jamuan tradisional terbaik dari Tiongkok. Jamu apa? Jamuan cepakan. Kamu tahu kok, masih mau. Sudah lama tak kembali ke tempat itu. Justru jadi kangen. Dia setuju. Bu, apa benar kita harus begini? Kak Rizky menelantarkan keluarga, tak berbakti pada orang tua, sekarang bahkan tak mau mengakui identitasnya. Apa kita begini untuk membuatnya cepat pulang? Benar, Arif benar. Rizky Pratama? Benarkah dia Rizky Pratama? Tuan, Pak Pratama sudah tiba. Bapak Pratama, terima kasih sudah datang. Kami sekeluarga merasa sangat terhormat. Pak Rizky, Bapak bisa datang, saya sangat senang. Tolong lihat, bagaimana karya saya. Silakan. Kamu ngapain? Menurutku kamu tak punya bakat seni. Garisnya kacau, tidak halus, tak ada keindahan. Seperti anak kecil yang asal gambar. Tak ada sedikit pun ritme seni. Wajah tokohnya wajahnya cacat, proporsinya salah, tatapannya kosong, ekspresinya aneh. Seperti dipaksa dibengkokkan jadi begini. Postur tubuhnya kaku dan tidak seimbang. Seperti dipaksa dibengkokkan paksa jadi pose canggung. Sama sekali tak menunjukkan gerak yang hidup dan nyalinya. Secara keseluruhan, bukan hanya tidak menunjukkan pesona seni patung, malah membuatnya kasar dan murahan. Sangat sulit untuk mengaitkannya dengan karya seni. Kamu tahu apa? Kamu bilang konyol sekali. Pak Rizky, mohon bantu berikan saran untuk patung putra kami. Kalau patungnya jelek, aku bisa ajar. Tapi kalau memang cuma lumpur, aku tak bisa ajar. Pak Rizky, mari duduk di sofa. Saya sudah siapkan buah dan kue. Rizky Pratama alergi parah pada serbuk sari. Kalau dekat dengan bunga, dia pasti ketahuan. Ternyata hari ini banyak bunga di rumah ini. Hanya untuk memujiku. Apa aku alergi serbuk sari? Untuk memverifikasi identitasku. Tidak usah, aku tunggu di sini, sudah cukup. Jangan-jangan kamu alergi serbuk sari, jadi tak berani ke sana. Kak Rizky? Rizky, aku sudah tahu itu kamu. Kamu pakai nama baru untuk kembali. Sebenarnya mau apa kamu?
Tak kusangka kalian kasar sekali, tapi bunganya bagus. Ini obatnya, obat alergi. Makasih Putri. Kamu yakin mau pergi? Benar-benar. Tenang saja. Trik mereka tak perlu dipikirkan. Aku tahu apa itu. Benar saja, sesuai dugaan. Membosankan. Mau ke toilet boleh. Pak Rizky, ada apa? Saya masih punya karya-karya lain mau Pak lihat. Semoga bukan patung seburuk tadi. Hadirilah. Baik. Pak Rizky, saya punya kakak. Dia mirip sekali dengan Anda. Dia melihat saya sebagai anak angkat Pratama, jadi meremehkanku. Selalu membuat masalah, mencuri uang keluarga, merusak patungku, dan selalu bertengkar dengan orang tua. Bilang kami tak mencintainya, tapi kami sungguh-sungguh untuk kebaikan dia. Ingin dia merasakan cinta kami. Bukankah ini patung lama dan sketsaku? Kok bisa dia menemukannya? Jadi, Pak Rizky, tadi memang saya yang salah. Mohon maaf. Tapi saya rasa Anda juga tak peduli. Lagi pula, Anda bukan kakak saya itu. Iya kan? Iya, aku tak peduli. Tapi penderitaan yang pernah kualami, kalian harus membayarnya satu persatu. Tentu saja, patung di sini lumayan bagus. Rizky Pratama. Kamu memang tak mau mengaku kalau begitu, tunggu saja nama baikmu hancur. Semuanya, hari ini kita berkesempatan menyambut seniman besar dari Italia, Rizky Pratama. Silakan sambut dengan tepuk tangan. Sayap Malaikat. Ini karya yang paling saya korbankan. Sejak umur 16 saya mulai menyulapnya, tapi tak pernah puas. Sampai saya pergi dari rumah ke Italia, baru benar-benar selesai. Rizky Pratama, katanya saya Malaikat diduga plagiat, benarkah? Maksudnya apa? Plagiat? Kalau saya, plagiat siapa? Saya. Arif, kalau bicara harus ada bukti. Tentu saja ada buktinya. Dari saya, tolong jadi saksi saya. Jadikan pencipta asli bersih. Sketsa garis ini mirip sekali. Saya yakin sketsa ini pasti dan sayap malaikat dari tangan yang sama. Saya selalu anggap patung seperti nyawaku. Tapi tak kusangka, karya yang saya sangat korbankan malah diplagiat. Sungguh menyedihkan. Profesor Seni Patung sudah bilang begitu. Kayaknya Rizky Pratama benar-benar plagiat. Arif kasihan sekali. Karyanya sendiri malah jadi karya terkenal orang lain. Rizky Pratama, mundur dari dunia patung. Jangan sampai mereka tahu aku Rizky Pratama. Gawat. Hari ini, seniman patung terkenal internasional Rizky Pratama. Nyonya, ini laporan yang Anda minta tentang Bapak Pratama. Semua datanya. Itu dia. Pasti dia. Dilaporkan, karya andalan Rizky Pratama, Sayap Malaikat, diduga plagiat karya Bapak Arif. Plagiat Arif? Jangan bercanda. Rizky, yang kau curi bukan hanya sebuah karya, tapi seluruh hidupku. Semua yang kau miliki harusnya milikku. Rizky itu pencuri. Tolak, Rizky. Kembalikan semua milik Arif kepadanya. Tolak. Semua, tenanglah. Aku bisa membuktikan. Sayap malaikat memang dibuat oleh Rizky sendiri. Aku juga melihatnya sendiri. Kamu kan manajernya Rizky. Tentu saja membelanya. Siapa tahu kalian berdua ada apa-apa. Kalau tidak, Profesor Lotte tak akan begitu mengagumimu. Jangan asal bicara. Arif, jangan fitnah. Putri Sari dan Profesor Lotte. Lihat kan, aku bener kan? Marah karena ketahuan kan? Ternyata mereka sekelompok. Keluar dari dunia patung! Keluar dari dunia patung! Keluar! Oh ya, Bu Intan, ada satu hal lagi, sangat penting. Saya sudah periksa rekam medis dan catatan bea cukai. Ternyata Bapak Pratama dan Bapak Rizky, wajah, sidik jari, dan golongan darahnya sama persis. Rizky, sekarang kau tak bisa menyangkalnya lagi. Siapkan mobil, ke Institut Seni Nusantara. Ternyata mereka sekelompok bajingan. Keluar dari dunia patung! Keluar dari dunia patung! Keluar dari dunia patung! Keluar! Hentikan semua! Arif, kau bilang aku menjiplak sketsamu. Memangnya kau punya bukti apa untuk membuktikan sketsa ini kamu yang gambar? Sketsaku, inilah buktinya. Rizky,
Aku akan pakai karyamu untuk menghancurkanmu. Oh ya, kalau begitu. Tiap pematung memiliki selera dan sentuhan yang unik. Tak ada yang bisa meniru sempurna. Arif, berani tidak di depan umum? Patungkan karya yang katamu kujiplak. Kau pikir aku tak berani? Setidaknya bukan pengecut. Lihat mereka berdua saat berkarya. Jangan-jangan patung ini benar-benar karya Rizky Pratama. Ternyata Arif adalah penipu sejati. Tidak tahu malu. Betul. Yang asli tak bisa pura-pura, yang palsu tak bisa jadi asli. Inilah namanya mencari masalah dan malah celaka. Bapak Arif, ingatlah ini. Maaf Pak Rizky, saya tidak sengaja. Saya tak seharusnya Maaf Pak Rizky, saya tahu Anda marah. Tapi Anda juga tak seharusnya balas dendam begini. Tangan kanan saya sudah luka. Anda begini, apa tidak mau melumpuhkan saya? Arif memang salah. Tapi kamu memukulnya juga keterlaluan. Betul! Rizky, kamu sudah menang tapi masih tega. Rizky, kali ini kamu sudah terjerat. Takkan bisa bebas. Kenapa kamu bohong? Selama ini, kamu selalu pakai cara rendahan begini. Arif, dasar murahan. Diam semua! Diam semua. Itu kan Direktur Grup Wijaya, Intan Wijaya. Benar-benar wanita kaya ya. Katanya dulu dia tunangan Arif Pratama. Rizky Pratama tamat. Kak Intan, mereka main geng menindas saya. Tangan saya sakit. Arif, minta maaf pada Rizky. Kok begini? Intan Wijaya malah suruh Arif minta maaf ke Rizky. Iya ya, jangan-jangan Intan Wijaya dan Rizky ada apa-apa. Hah? Kak Intan, aku ini Arif Pratama. Kamu suruh aku minta maaf padanya. Dia yang gak tahu diri. Diam sekarang juga. Jangan biarkan dia bikin onar. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Tunggu, Bapak Arif Pratama, apa tidak lupa sesuatu? Kamu belum jelaskan, kenapa sketsaku ada di kamu? Jangan-jangan kamu mencurinya? Arif, kamu benar-benar bodoh. Tadi, aku sengaja mengambil sketsa itu untuk menarik perhatianmu. Karena aku tahu, kamu pasti akan cari masalah. Dan ternyata benar, nasibmu sekarang, ini semua salahmu sendiri. Kamu mau apa? Aku nggak curi. Soal masalah ini, setelah saya selidiki, akan saya jelaskan. Atas kerugian reputasimu, Grup Wijaya akan memberikan kompensasi. Baiklah, terima kasih Nona Wijaya. Kita pergi. Rizky, aku tahu. Kamu itu Rizky. Maaf, saya tidak tahu Nona Wijaya maksud apa. Tidak mungkin. Aku sudah cek rekam masukmu dan rekam medis. Golongan darahmu, wajah, sidik jari, semuanya sama persis dengan Rizky. Aku salah, Rizky. Aku sudah tahu semuanya. Kamu kembali ya. Aku sungguh salah. Setahun kamu tak ada, aku sangat menyesal. Saya ulangi lagi, saya Rizky Pratama. Rizky sudah mati. Kamu dan keluarga Pratama, kalian yang memaksanya mati. Aku tak minta maaf darimu. Aku hanya ingin menebus dosa. Menebus dosa? Bagaimana caranya? Ikan ginjalku. Atau kamu juga masuk penjara 8 tahun. Maaf. Tapi aku masih mencintaimu. Rizky. Tapi aku sudah tak mencintaimu. Sekarang, aku cinta Sari. Kita sudah pacaran setahun. Tahun ini akan tunangan. Tidak mungkin. Aku tak percaya. Kamu sengaja balas dendam, ya kan? Nona Wijaya, kalau kamu sungguh ingin untuk kesejahteraan kita, mohon, jangan ganggu saya lagi. Kamu punya hidupmu, saya punya masa depanku. Kita sudah lama tak sejalan. Nona Wijaya, sebaiknya jangan berbuat begini. Ninja. Kok Intan tiba-tiba begitu membelanya?
Jangan-jangan dia sudah tahu identitas aslinya. Lihat ulahmu hari ini. Nama baik Pratama sudah kamu hancurkan. Arif, kamu konyol sekali. Beraninya ke sekolah orang untuk bikin onar. Siapa yang memberimu keberanian? Pak, Bu, aku bawa sketsa ke sekolah hanya untuk menguji Rizky Pratama. Sangat mirip kakak. Aku juga sangat ingin dia kakak. Kalau begitu, aku bisa memohon dia kembali untuk menebus kesalahannya. Aduh, kok pukul anak? Rizky itu, dia tak tahu terima kasih. Kamu jangan sia-siakan waktu untuk dia lagi. Arif, maafkan Mama ya. Papa dan Mama salah menilaimu. Bu, jangan begitu, Bu. Aku yang salah. Aku tak sangka Intan malah membela Rizky. Mungkin Intan merasa dia mirip banget Rizky, makanya... Kalau dia memang anak durhaka Rizky itu dan Intan membela dia, aku akan putuskan semua kerjasama dengan grup Wijaya. Sudah. Jangan-jangan ini cuma ilusi. Kenapa Arif sepertinya membela Rizky, tapi setiap katanya malah membuat papa mama makin benci dia. Intan, ada apa? Kok kamu minum segini? Putri, kangen Rizky. Ya, kangen. Adikku yang disakiti. Entah dia di mana. Baik-baik saja nggak? Rizky ada di Kota Jaya. Intan, jangan-jangan kamu masih mengira Rizky Pratama itu Rizky. Mereka hanya mirip saja. Sifat. Lagi, kamu minum terlalu banyak. Putri, percaya sama aku. Rizky Pratama itu benar-benar Rizky. Kenapa kamu begitu yakin? Apa kamu punya bukti? Benar, itu Rizky. Halo, mau tanya, Rizky Pratama di kamar berapa? Maaf, saya tak bisa kasih info tamu. Saya kakaknya, cepat kasih tahu saya. Maaf, Bapak Pratama sudah berpesan, kalau ada yang mengaku keluarganya datang, jangan biarkan masuk. Baik, karena kamu tak mau bilang, aku cari sendiri. Hei, Bu! Cepat, biarkan aku masuk. Tolong tenang, Bu. Tolong kerjasama, Bu. Kalau begitu, bisa tolong aku. Antarkan sesuatu untuknya, boleh? Baik. Soal Intan Wijaya, dia sepertinya sungguh menyesal mengetahui salahnya. Kamu padanya, apa benar tak ada perasaan lagi? Tentu tidak. Dia dan keluarga Pratama takkan kulepaskan satu pun. Aku buka pintu. Ini apa? Seingatku, kita nggak pesan kue, kan? Ini pesanan dari Nona Putri Pratama. Dia juga minta sampaikan pada Bapak Pratama selamat ulang tahun dan harap Bapak pulang untuk merayakan bersama keluarga. Ulang tahun? Tapi seingatku hari ini bukan ultahmu, kan? Hari ini ultah Rizky Pratama. Rizky, selamat ultah. Ini yang kamu katakan dulu. Kalau sudah punya uang, paling ingin beli jam tangan Richard, ini untukmu. Aku sudah bisa cari uang sendiri untuk beli hadiah yang... Barang ini kasih ke Arif saja. Nona Wijaya, jangan sia-siakan usaha. Juga jangan lagi buang waktu untukku. Rizky, benarkah kamu begitu tega? Rizky, aku pasti akan menebusnya.
Kok gini? Intan ini apalagi sibuk? Ulang tahun Arif. Dulu dia selalu datang. Kenapa tahun ini? Jangan-jangan Intan pergi lagi ke Rizky. Akan kuberi pelajaran si bocah itu. Bagus. Datang sini. Kau hancurkan masa depan Arif kami. Kau juga mengadu domba dia dan Intan. Masih punya muka datang. Kalian tidak diterima di sini. Pengurus, usir mereka. Mohon segera keluar. Rizky, kamu datang. Ayo, pesta ulang tahunnya mau mulai. Cuma kamu yang belum. Apa? Wah, Arif. Awas. Kamu yang undang mereka? Iya. Kenapa belikan cilengan? Rizky, ini untukmu. Kamu gila. Kenapa kasih kebajingan ini? Ma, jangan begitu, Ma. Hari ini juga ultah Rizky. Apa katamu? Kok bisa sempat-sempit ini? Jangan-jangan dia benar Rizky Pratama. Bu, dulu kita sama Rizky sudah terlalu salah. Kita pasti akan membalasnya, adik. Kak, rindu saya pada Kak Rizky tak kalah darimu. Setiap malam saya mimpi dia kembali. Tapi lihat baik-baik, orang di depanmu ini bukan Rizky, tapi Rizky Pratama. Diam kamu. Putri, kamu ini kakaknya mana? Kenapa kamu selalu membela orang luar? Bu, jangan lupa, Bu. Aku bukan cuma punya Arif, aku juga punya adik kandung. Kamu siapa sebenarnya? Aku bilang sekali lagi, aku Rizky Pratama. Lagian, aku Rizky Pratama atau bukan? Apa urusanmu? Kamu seumur hidupmu tak pernah anggap dia anakmu. Sekarang malah pura-pura di sini. Jangan macam-macam sama ibuku. Oh iya, aku hampir lupa. Aku kesini untuk memberimu hadiah besar. Rizky Pratama, apa maksudmu? Bapak Arif, Anda telah memfitnah Bapak Pratama atas plagiat karya Anda. Reputasi dan mentalnya terkena kerusakan yang tak terulang. Kami akan mengajukan tuntutan fitnah terhadap Anda. Karena sudah berbuat salah, maka harus membayarnya. Yang tak diajarkan orang tuamu, biar aku yang ajarkan. Pah, gimana nih? Aku nggak mau di penjara. Putri, cepat pikirkan cara. Aku harus cari cara apa? Itu salahnya sendiri, urusannya sendiri. Biarkan dia cari cara sendiri. Kamu ngomong apa? Dia kan adikmu. Rizky kan adik kandungku. Aku gak ngerti. Kalian merasa bersalah pada Rizky. Merasa salah. Tapi sekarang masih memihak Arif. Bisa jelaskan kenapa? Putri, Rizky kan bilang dia bukan Rizky. Ma, kalau dia memang Rizky. Bu, kalau dia memang dia, kalau aku dia, aku juga tak akan mengakui kalian. Karena di hati kalian hanya ada Arif, tak ada Rizky. Kak, kenapa kakak berisik sama ibu? Kondisi ibu, kakak kan tahu. Sejak sakit parah dulu, belum sembuh. Apalagi waktu itu, salah makan racun, hampir tak selamat. Putri, Rizky itu anak kandung ibu. Tapi dulu, kamu tak di Kota Jaya. Kalau bukan Arif dan ayah yang merawat ibu, dan waktu itu salah makan racun, juga Arif yang cepat membawa ibu ke RS. Air. Bu, aku ambilkan air. Bu akhirnya sadar. Nak, sebenarnya ada apa ini? Tangannya kenapa? Rizky mana? Bu, ibu keracunan. Sangat parah. Kata dokter, memori ibu rusak. Sepertinya keracunan, ibu lupa semua. Tanganku saat mengantar ibu ke rumah sakit terjatuh. Kak Rizky bahkan melarang aku dan ayah mengantar ibu ke rumah sakit. Dia memaksa menunggu ambulans. Tapi ambulans butuh 20 menit. Ibu takkan bertahan sampai saat itu. Bu. Sakit gak, nak? Semua salah ibu. Kalau bukan karena ibu, kamu gak akan. Nanti masih bisa memahat gak, nak? Bu, jangan begitu, Bu. Yang penting ibu selamat. Patung itu bukan apa-apa. Arif, ganti obat. Katanya darah lebih tebal dari air. Ternyata cuma segitu. Benar, orang seperti Rizky, anak durhaka yang tak tahu terima kasih, tak pantas diperlakukan baik. Rizky, kenapa kamu selalu susahin Arif? Putri, jelas-jelas dulu. Arif yang mulai duluan. Iya, Arif memang pernah salah.
Tapi jangan lupa, dulu waktu ibu sakit, selalu dia yang menemaninya. Lalu kamu di mana? Dulu kamu meracuni keluarga. Lalu Arif nekat membawa ibu ke rumah sakit. Tanpa dia, keluarga kita sudah hancur. Dia bahkan kehilangan... Kenapa enggak renungkan dirimu sendiri? Kamu ngomong apa? Yang selamatkan ibu itu aku. Kamu ngomong apa? Aku yang selamatkan ibu. Kamu bilang apa? Arif, kamu masukin apa ke gelasku? Kamu sampai sadar juga. Beruntung sekali kamu. Sudah menghilang 8 tahun. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Kenapa tidak tinggal di sana selamanya di panti asuhanmu? Kenapa tidak langsung mati saja? Arif, kamu ngomong apa? Dasar sampah. Kenapa kamu dapat kunci masuk Institut Seni Nusantara? Kenapa? Aduh. Ada apa? Aduh, sepertinya Arif kenapa-kenapa. Jangan gerak, aku lihat dulu. Arif, kamu gak apa-apa? Rizky, kamu apain adikmu? Nak? Bu! Aduh! Sebenarnya ada apa ini? Gak tahu, kakak yang meracuniku. Dia juga patahkan tanganku. Bukan begitu, itu Arif yang menaruh ke gelasku serbuk aneh. Aku cegat, aku juga gak tahu kok jadi begini. Nanti kalau ada orang, bilang kamu yang meracuni. Bukan aku! Dasar anak kurang ajar. Kamu mau adikmu masuk penjara, merusak hidupnya. Lalu, aku difitnah jadi dalang meracuni. Karena itu, aku dipenjara 8 tahun penuh. Putri, paham? Selama ini, kamu selalu membelanya. Bahkan menjerumuskan aku. Enggak. Ini enggak benar. Arif menipu kita semua. Sudah bertahun-tahun, kalian masih gak ada perubahan. Arif bilang apa? Kalian percaya? Jujur saja, tangan Arif gak apa-apa. Gak mungkin. Siapa yang tega pura-pura cacat bertahun-tahun? Cek sendiri, nanti tahu. Tenang saja. Aku pasti cari tahu kebenarannya. Lihat pula Arif, sahamnya anjlok, perusahaan hampir gulung tikar. Kenapa teriak-teriak? Arif juga korban. Ulah si Rizky Pratama itu, dia sengaja balas dendam. Pak, Bu, aku punya solusinya. Dan juga bisa 1 batu 2 burung. Para rekan media, hari ini saya mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf secara terbuka. Yang saya katakan sebelumnya, karya Sayap Malaikat dari seniman Rizky Pratama itu karyaku. Saya memang membohongi kalian. Maaf. Dengan alasan, lukisan ini sebenarnya karya kakakku yang sudah tiada, Rizky Pratama. Meskipun kakakku sudah meninggalkan kita, tapi aku tak akan biarkan siapapun menodai warisannya. Pak Pratama, kenapa sebelumnya Anda sembunyikan pencipta asli Sayap Malaikat? Maaf, kematian kakakku itu sangat menyakitiku. Aku tak bisa menerima kenyataan ini. Makanya aku harap kalian semua memahami perasaanku. Terima kasih. Rizky Pratama, kalau kau tak mengaku jadi Rizky Pratama, mengaku jadi Rizky Pratama, kejahatanmu membunuh dengan racun dan masa penjara akan namamu akan hancur. Rizky, kau takkan berani mengaku. Lihat saja, kau takkan bisa melawanku. Aku juga punya kebenaran. Siapa? Aku, Rizky Pratama. Dia Rizky Pratama? Bukannya dia sudah mati? Kau, benar-benar kamu. Syukurlah, kakak hidup. Rizky, kalau kamu tidak mati, kenapa kamu tidak mengaku sebelumnya? Aku tahu, kakak pasti tidak mau menyusahkan keluarga Pratama. Lagi pula, masa lalu kakak reputasinya tidak bagus. Kak, tenang saja. Kami tak akan pernah menyerah padamu. Sebelum ini kamu kabur, kami tak akan pernah berhenti mencarimu. Ayah ibu terus beramal untuk menebus kesalahanmu yang lalu. Aku juga. Aku rela dijuluki pengecut. Semua demi kakak bisa cepat pulang dan bersatu lagi. Apa kesalahan Rizky Pratama? Kok nggak tahu? Dia pernah meracuni, di penjara 8 tahun. 8 tahun? Jangan sentuh.
Rizky, jangan lupa asal-usulmu. Kamu begini, apa kamu tega pada keluargamu? Betul, betul. Cukup, jangan bicara lagi. Kami sudah memaafkan Rizky. Anak durhaka. Cepat turun. Belum cukup memalukan? Siapa yang memfitnah siapa, belum pasti. Karena kalian tidak malu, maka akan kupertahankan. Acara ini paling cocok untuk mengungkapkan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran penyaluran racun. Penyaluran racun? Sebenarnya ada apa ini? Tidak mungkin. Dia pasti cuma pamer. Dia tak punya bukti. Dulu ibu sakit parah. Aku merawatnya siang malam. Tapi Arif karena takut tertular, dia menghindar. Lalu aku diterima di Institut Seni Nusantara. Tapi karena iri padaku, dia mau meracuniku. Tapi tak sengaja, orang tuaku yang minum sup beracun itu. Aku yang membawa ibu yang pingsan karena keracunan berjalan ke rumah sakit. Tapi dia, saat aku mencari dokter, dia bukan hanya merebut gelarku, tapi juga memfitnahku dengan sengaja meracuni. Membuatku menderita 8 tahun di penjara. Rizky, yang merawatku dan menyelamatkanku itu kamu. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu punya bukti. Buktinya di sini. Ini rekaman telepon Rizky Pratama saat insiden keracunan. Halo, 116, Villa Pratama, Jalan Pratama, ada keracunan makanan, cepat, tolong! Halo, rumah sakit kami tercepat 20 menit. Bagaimana kondisinya? 20 menit? Kehabisan waktu, aku mau ibu ke rumah sakit. Jangan sentuh ibu, jangan sampai belum sampai RS, ibu sudah mati. Ya Tuhan, kok bisa ada anak durhaka begini? Hampir tertipu. Di depan selembut sutra, di belakang licik. Ya Tuhan, selama ini aku salah apa? Masalah sepele, harus diungkap di sini. Apa kamu pernah mikirin kepentingan grup Pratama? Hari ini aku harus habisi kau, anak durhaka. Maaf Pak Santoso, grup Pratama sudah bukan milikmu. Apa katamu? Rizky, aku pasti akan menebusnya. Kamu sungguh ingin menebusnya? Tentu, apapun. Semua boleh. Dulu, Grup Pratama dan Grup Wijaya, demi stabilitas saham, tak mau dengarkan penjelasanku dan memaksaku masuk penjara. Sekarang aku mau kembali semua yang milikku. Itu tidak berlebihan, kan? Kamu mau apa? Aku mau Grup Pratama. Sahamnya anjlok. Aku ambil alih grup Pratama saat murah. Kau! Mulai sekarang, ketua grup Pratama adalah Rizky Pratama. Sebagai ketua Grup Pratama, saya harap rumor tentang saya berhenti di sini. Kalau tidak, saya akan tuntut hukum. Sebagai perwakilan Mimpi Indah Capital, saya umumkan kami akan dengan grup Pratama menandatangani kontrak 100 miliar. Saya yakin dengan kerjasama kita, pasti akan mencapai keberhasilan bisnis yang besar. Kenapa kamu tidak bilang? Kalau bilang, bukan kejutan lagi. Tanganmu. Selamat kerjasama. Baik, selamat kerjasama. Bulan depan, lelang seni Rizky Pratama akan tetap berlangsung. Nantinya, Profesor Lotte akan hadir langsung. Saksikan acara ini. Rizky Pratama bangga wali kota Jaya. Bisnis dan seni, dua-duanya sukses. Benar-benar memuaskan. Inilah namanya. Hukuman takkan luput. Hanya belum waktunya. Kalian. Ayah, kenapa, ayah? Arif, belum tahan. Yang seru masih di belakang. Kak, ayah gimana? Ayah sudah aman, tapi ayah punya penyakit jantung. Kata dokter harus dirawat. Aku mau ke rumah sakit. Jangan pergi dulu. Jangan pergi ya, aku takut ayah lihat kamu. Nanti dia stres lagi. Kak, bahkan kamu pun gak percaya aku. Arif, jangan pura-pura lagi ya. Kamu mau bohongi kita sampai kapan? Kak, itu kan salah Rizky. Dia sendiri yang gak jelasin. Lagian, aku juga jaga ibu. Aku paham. Cuma karena aku anak angkat, jadi perawatanku dan ketaatan pun tak ada artinya. Toh, ada bedanya darah daging. Iya kan? Justru karena kamu anak angkat, aku lebih menjagamu. Justru karena kamu anak angkat, jadi kita lebih peduli padamu daripada Rizky. Kok bisa kamu bilang hal sekejam ini? Istirahatlah baik-baik. Putri sekarang sudah sepenuhnya memihak Rizky. Rizky, awas kamu. Aku tak akan biarkan kamu hidup tenang. Kamu akan segera tahu apa tangannya pura-pura. Rizky, kok kamu di sini?
Rizky, kok kamu di sini? Rizky, mau apa kamu? Di otak kamu kalah dariku. Di fisik, jangan-jangan juga kalah ya. Kak, Tumurus, tolong. Rizky, aku sudah lama menunggu hari ini. Arif, hari ini akan kubuat kamu terbongkar. Rizky, aku cuma tunangan dengan Intan. Sudah patah hati. Ternyata luka di tanganmu itu pura-pura. Ya, aku menang. Aku menang seutuhnya. Takkan pernah bisa mengalahkanku. Lihat dirimu, berjuang mati-matian untuk menyelamatkan orang. Mengorbankan segalanya untuk menyenangkan keluarga. Akhirnya, kan, asal aku pura-pura tangan luka karena kamu takkan pernah bisa bangkit lagi. Baik keluarga maupun Intan, akhirnya akan jadi milikku. Dan kamu akan selalu kuasai. Oh ya, suatu hari sifat aslimu akan terbongkar. Kamu pikir mereka akan percaya kamu? Percaya atau tidak, itu tak penting lagi. Mereka percaya aku atau tidak, itu tak penting lagi. Yang penting, mereka tak akan percaya kamu lagi. Rizky, aku sudah lama menunggunya. Caranya memukul. Mirip sekali sama ayah. Hentikan! Kalian lagi ngapain? Kak, Rizky, dia nggak tahu rasa. Langsung mukul aku. Untung kakak datang tepat waktu. Kalau enggak, kamu bisa membunuh kakakmu. Iya kan? Kamu lihat semua kan? Rizky, dasar licik. Putri, kalian tega ngerjain aku. Adikku yang baik. Kalau nggak begini, gimana tanganmu bisa sembuh secepat ini? Arif, apalagi yang mau kamu jelaskan? Arif, bangun. Aku mau lihat Arif ini bisa acting sampai mana. Halo, ini 119. Tangan pasien memang sudah sembuh. Bisa bergerak normal. Dok, lengannya sebenarnya kapan sembuh? Ini sulit dijelaskan. Tak peduli kapan dia sembuh, yang penting sembuh. Aku menunggu. Anakku yang baik, akhirnya kau bangun. Ayah, benar-benar ayah. Kukira aku tak akan pernah bertemu ayah lagi. Dasar anak, ngomong apa sih? Takbirkan hidup berarti ada berkah. Kata dokter, lenganmu sudah sembuh sepenuhnya. Benarkah? Benar. Kalian gak bohong kan? Sudah sembuh. Aku takut sekali waktu itu. Aku tanya-tanya, kenapa lengan aku tiba-tiba kuat? Oh ya, itu benar-benar keajaiban medis ya. Adek, aku belum marahin kamu. Kamu ini kakaknya gimana? Adekmu saja pingsan. Kalau sampai dia kenapa-kenapa, aku takkan memaafkanmu. Ayah, itu Rizky. Hah? Itu Rizky? dia yang tahu duluan Arif pingsan. Dia telepon 119. Untung ada Rizky. Kalau nggak ke rumah sakit. Kita nggak akan tahu tangan Arif nggak apa-apa. Arif, cepat berterima kasih pada kakakmu. Makasih, Kak. Sama-sama, adik. Cuma nggak tahu. Apalagi kejutanmu yang belum kita tahu. Kak, jago bercanda ya. Arif, kamu sembunyikan apa dari kita? Pak Dimas, apa kamu merasa Arif makin asing? Sepertinya dia tidak sebaik yang kita kira. Kenapa? Anak kandung sudah kembali. Anak angkat jadi nggak disukai. Bukan itu maksudku. Harusnya bukan maksudmu. Kalau enggak, kalau tersebar, akan jadi aib. Aku cuma merasa kita berutang budi pada Rizky. Aku ingin menebusnya. Dia bahkan merebut grup Pratama. Masih kurang? Grup Pratama itu untuk Arif. Sekarang, apa kamu lupa Rizky itu anak kandungnya? Aku. Pak, Ma, kalian ribut apa? Enggak apa-apa, aku bayar dulu. Baik. Seingatku Arif juga darah AB. Enggak mungkin. Enggak mungkin kebetulan. Pasti aku cuma hayal. Kamu lagi ngapain? Perintah Ibu, kamar Tuan Muda disiapkan. Semua harus yang terbaik. Ma mau gantiin kamarku ya?
Asik, ini jauh lebih bagus dari yang dulu. Tuan muda kedua, ini untuk tuan muda Rizky. Siap untuknya. Apa? Rizky? Coba! Wah, dari sini. Nyah! Kenapa? Kenapa begitu saja kamu kembali? Berebut semua dariku. Kenapa? Harus merebut. Ma. Kalau kamu masih begini, pindah saja. Kali ini, Mama menyerahkan semua kepada kamu. Semoga kamu bisa memaafkan Mama. Rizky, jangan senang dulu. Ku buat kau merasakan harga dirimu hancur dan kehilangan segalanya. Sayang, waktu utamu yang lalu, Mama nggak sempat siapkan hadiah untukmu. Kali ini, Mama sengaja membalas hadiah untukmu. Lihat, ini sertifikat rumah, sertifikat saham, dan... Aku nggak mau. Rizky, ini semua harta ibu. Ibu sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberimu yang terbaik. Lalu kenapa? Apa aku harus sangat berterima kasih? Sudah bertahun-tahun, kalian tetap tidak mengerti apa yang sebenarnya aku mau. Lagian, uangku banyak. Nak, ibu salah. Beri ibu kesempatan lagi, ya. Aku pernah mengira aku menemukan pelindung. Tapi hasilnya, di hidupku, semua badai itu dari kalian. Waktu aku butuh ibu, ibu tak ada. Sekarang, aku tak butuh lagi. Rizky. Nak. Kalau mau nangis, nangis saja. Pria juga manusia. Nangis saja, nanti lega. Apa aku sungguh tidak berguna? Kukira aku sudah lepas. Kukira aku bisa tak peduli. Tapi kenapa di hatiku masih sedih? Sangat disakiti. Hubungan keluarga itu bukan bisa lupa begitu saja atau tinggalkan sesukanya. Hubungan darah itu kuat. Banyak hal yang tak bisa dilepaskan. Sari, makasih. Tanpa kamu, aku sungguh tak tahu harus bagaimana. Tenang saja. Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Pak Direktur, ini yang Anda minta, daftar pemegang saham. Putri Cahaya. Arif, sebenarnya kamu anak siapa? Arif, Ma, seharusnya untukmu. Tak kusangka si durhaka Rizky Pratama merebutnya. Kamu gak salahin ayah kan? Mana mungkin? Ayah, aku cuma merasa usaha ayah seumur hidup begitu saja direbutnya dengan mudah. Aku kasih. Ada satu hal lagi. Aku nggak tahu harus bilang atau enggak. Bilang? Ibu, semua hartanya diberikan pada Rizky Pratama. Apa? If, kasihan sekali. Ayah, aku nggak kasihan. Ayah sudah mengajari aku apa yang hilang harus kuambil kembali sendiri. Memang anak ayah yang baik. Rizky, jangan salahkan aku. Ini semua salahmu. Aku tak peduli cari apa pun. Cepat selidiki identitas Putri Cahaya. Baik, Direktur Utama. Segera saya laksanakan. Adik, kakak telepon, kamu gak angkat. Kakak jadi harus datang sendiri. Ngapain kamu kesini? Ada apa? Ibu beberapa hari ini tiap hari nangis. Dia jadi kurus banget. Dia kan melahirkan dan membesarkan kita. Dia kan ibu kita. Kakak mohon ya, kamu ikut kakak pulang. Lihat ibu ya. Dia lahirkan aku, benar. Tapi aku nggak ingat kalau dia pernah merawatku. Lahirkan, tapi tak rawat. Tak pantas jadi ibu. Aku tahu, ini semua salah kami. Dulu kami yang salah. Mulai sekarang, kakak akan jadi budakmu. Kakak mohon ya, kamu ikut kakak pulang. Makan sekali saja. Cuma sekali ya. Boleh. Benarkah? Kamu setuju? Bagaimana kalau malam ini? Baik, kita janji ya. Kamu harus datang ya. Adik, kakak tunggu kamu. Semoga nanti malam kalian masih bisa tertawa. Kok kamu di sini? Kayaknya dia bukan cuma manajer ya. Dia manajer.
tapi juga pacarku. Kok tiba-tiba mau mengumumkanku? Dia suka. Kalau nggak suka, aku tarik kembali. Melihat Kak Rizky begitu bahagia, kami pun ikut senang. Iya kan Kak Intan? Pasti lapar ya. Ayo duduk, ayo makan. Adik Pak, duduk sini. Karena Rizky sudah bersama Putri Sari, maka Intan, mulai sekarang jangan pikirkan dia lagi. Pernikahanmu dengan Arif diadakan bulan depan. Aku tidak setuju. Sejak kecil, aku sudah berjanji pada Rizky. Aku hanya mau menikah dengannya. Kamu? Sudah, makan saja. Ngomong apa sih? Mereka masih kecil. Mereka punya pikiran sendiri. Kita orang dewasa. Jangan ikut campur. Sri Pratama, kenapa kamu selalu memihak orang lain? Dimas Santoso, kamu lupa ya? Rizky Pratama itu anak kandungmu. Kenapa kamu selalu memihak Arif? Aku tak memihak siapapun. Kalau mau salahkan, salahkan saja kamu. Kamulah yang melahirkan anak yang kurang ajar dan sombong ini. Kamu tak pilih kasih? Kalau begitu, jelaskan ke semua orang. Siapa Putri Cahaya? Putri Cahaya? Nama ini familiar ya? Aku ingat, ternyata mantanmu di kampung, si pelakor itu. Iya kan? Bagus. Kenapa sampai sekarang kamu masih terjerat dengan pelakor itu? Ngomong apa sih? Rizky, jangan asal menuduh. Kalau mau tuduh, siapkan bukti. Bukti? Tentu saja, buktinya sudah kusiapkan. Menurut hasil tes, Dimas Santoso dan Arif Pratama adalah ayah dan anak. Belum cuma itu, waktu aku hilang dulu, itu juga ulah Dimas Santoso. Dia yang sengaja. Sebulan kemudian, dia membawa Arif Pratama pulang. Dia bilang, adopsi. Selama ini, dia terus menipu kita. Membuat kita semua berputar-putar. Pak, ayah sungguh hianati ibu. Ayah sungguh punya teman lain dan punya anak dengannya. Orang itu Putri Cahaya, ya? Ya, Arif itu anakku dan Cahaya. Kenapa? Kenapa kamu begini padaku? Kalau bukan karena dulu aku menikahimu, aku pasti menikahi Cahaya. Dia takkan mati karena persalinan sulit di depanku. Saat itu aku bersumpah, seumur hidupku, aku harus merawat anakku dan Cahaya untuk menebus utang budiku pada mereka berdua. Dulu, kamu yang memaksa mengincarku. Kamu bilang akan selalu baik padaku. Dimas Santoso, apa kamu lupa saat menikah janjimu pada ayahku? Kamu yang memaksa masuk ke keluarga Pratama, jadi menantu masuk. Kamu yang memaksa menikah masuk ke keluarga Pratama, menjadi menantu masuk. Baik, aku paham. Ternyata, kamu hanya mau harta keluarga Pratama. Kamu memanfaatkanku untuk terus naik status. Lalu, kamu menendangku ke jurang. Toso, percaya nggak? Dulu, aku bisa membuatmu sukses dari nol. Sekarang, aku juga bisa membuatmu tak punya apa-apa. Sri, kita kan sudah lama menikah. Aku bersumpah, sejak Cahaya meninggal, selama bertahun-tahun, aku tak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Kamu mau aku memujimu? Iya kan? Kamu mau apa lagi? Aku memang bodoh. Selama bertahun-tahun, demi kalian berdua yang tak punya hati, aku telah mengabaikanku selama ini. Sekarang, kalian berdua keluar dari keluarga Pratama. Dasar tega kamu! Kamu tega mengusir kami? Kita mau kemana? Kemanapun, terserah kalian. Itu bukan urusanku. Dasar kamu! Wanita dingin dan tak punya hati. Baik, pergi pun pergi. Aku ini seorang ketua grup Pratama. Aku tak percaya kalau aku pergi dari sini, aku takkan bisa hidup. Gawat. Kalau ayah begini, dia takkan dapat sepese pun. Dia tak punya apa-apa. Kalau ikut dia, jangan. Aku tak mau hidup miskin tanpa apa-apa. Arif, ayo pergi. Ikut ayah. Lepaskan. Bu, aku mohon, jangan usir aku. Aku sama sekali tak kenal siapa Putri Cahaya. Bu, aku kan dibesarkan ibu sendiri. Bu, aku tak mau pergi dari rumah ini. Aku tak mau. Arif, sadar sedikit. Ayah kan satu-satunya keluargamu. Tenang saja. Ayah akan berbuat apapun. Takkan pernah biarkan kau menderita. Dian. Kia!
Diam! Nah, urusannya. Aku cuma mau bersama ibu. Aku tak mau kamu. Aku tak kenal kamu. Arif, jangan gila. Arif, jangan gila. Semua karena kamu. Aku tak punya ayah sepertimu. Kalau bukan karena kamu, aku tak akan hidup sebagai anak angkat. Kalau bukan karena kamu, Intan tak akan menolakku. Dia seharusnya sudah jadi istriku. Semua salahmu. Semua salahmu. Anakku. Kamu semua tak mau ayah lagi. Orang sepertimu tak pantas jadi ayahku. Orang sepertimu mending mati saja. Arif, seumur hidup ayah berjuang mati-matian untuk melindungimu. Ayah! Panggil ambulans! Dah, bagaimana ayah? Maaf, kami sudah berusaha. Semoga sabar. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku akan berbakti pada ibu. Aku akan menebusnya. Aku akan baik seumur hidup. Ibu. Ibu, bagaimana kalau kita biarkan dia tinggal? Arif, kamu selalu bilang tak kenal Putri Cahaya. Tapi kulihat di daftar pengunjung ini, nama kamu ada setiap tahun. Bagus. Sampai sekarang, kamu masih bohongi aku. Kau bunuh ayah kandungmu sendiri. Memangnya, kini kau mau menyiksaku lagi? Tidak. Bu, tak perlu sedih karena sampah. Nah, tadi kamu panggil aku apa? Bu. Nah, kamu benar. Demi orang sampah, gak pantas ibu sedih. Ibu cukup punya kamu. Kah. Minggir! Dasar munafik! Jijik lihat kamu! Semua gara-gara kamu! Rizky, ku bunuh kamu! Arif, tenang. Mau apa? Intan, bukan seperti itu. Percaya aku. Semua karena Rizky. Dia yang meracuni semuanya. Arif, tenang. Jangan ribut. Arif, kau baru saja membunuh satu-satunya orang yang mencintaimu. Bagaimana rasanya ditinggalkan? Dengar ya, ini belum sebanding dengan penderitaanku sekalipun. Bukankah kamu paling jago bermain? Aku tahu tempat yang cocok untukmu. Lepaskan aku! Aku bukan gitu. Aku bukan. Kau hancurkan segalanya. Akan kubunuh kau. Pasiennya sangat tidak stabil. Cepat suntikan obat penenang. Jangan! Lepaskan aku! Perawat. Semua karena kamu. Mati kau. Mati kau. Lepaskan. Arif! Ibu mohon, buka pintunya. Arif! Ibu! Biar aku. Arif! Ibu mohon, buka pintunya. Jangan sakiti Rizky. Arif! Lepaskan. Semua mulai dari keluarga Pratama. Kalau begitu, kita akhiri di keluarga Pratama. Kita mati bersama, ya? Mati kau, Rizky. Rizky! Nggak apa-apa, Rizky! Rizky, mati sana. Intan! Intan! Rizky.
Hutang Nas. Tahan! Kenapa kalian diam saja? Panggil ambulans! Lihat keluarga ini. Sayangnya aku tak pernah. Aku ikut kamu. Sari, kamu dan Rizky benar-benar mau pulang ke Italia? Nggak bisa nggak pergi. Ibu nggak rela kalian pergi. Iya, beri kakak kesempatan untuk menebusnya ya. Bu, Kak, kami pergi. Jangan sampai ketinggalan. Nah, kamu nggak mau tinggal apa karena masih nggak mau maafkan aku dan kakakmu? Kamu masih dendam ya? Bu, yang lalu sudah berlalu. Nggak ada soal maaf atau tidak. Sekarang, aku hanya mau maju. Apa kamu akan kembali? Nggak akan kembali. Nggak akan kembali lagi. Maju, jangan menoleh.